Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Palembang. Nama saya Siti Mutmainah dengan NIM 856715268. Hari ini saya akan mengadakan instrumen wawancara sebagai tugas mata kuliah analisis pengembangan anak usia dini dengan tutor pengembang Ibu Mahyumi Rantina MPD. Dan hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan Bunda Agus Fitriyanti SPD. Sebelumnya saya akan mempersilakan kepada Bunda Agus Fitriyanti untuk memperkenalkan identitasnya. Silakan Bunda. Assalamualaikum, nama saya Agus Fitriyanti. Saya mengajar di KB Al-Fatih. Terima kasih Bunda Fitri atas kesediaannya untuk melakukan wawancara ini. Ada beberapa pertanyaan Bunda yang akan saya ajukan Bunda. Ya, silakan Bun. Kemarin Bunda saya sudah mengirimkan video kegiatan kelompok bermain satu hari ya Bun. Nah di dalam video itu saya mengambil topik tentang kemampuan berbicara pada anak usia 3-4 tahun di kelompok bermain Bunda. Menurut Bunda setelah menonton video itu Bun, pengembangan dalam kegiatannya itu modelnya seperti apa ya Bun? Kalau berdasarkan video yang saya tonton, model pengembangannya berbentuk kelompok Bunda. Kelompok ya Bun, bukan sentra ya Bunda. Oke, Bunda. Lalu pertanyaan selanjutnya Bunda, terus cara pengaturan atau pengelompokan anak di dalam video itu bagaimana Bun? Berdasarkan pengamatan saya melihat video itu lumayan terorganisir, lumayan teratur untuk anak-anaknya. Teratur ya Bu? Itu iya. Lalu Bunda pertanyaan selanjutnya Bun, menurut pengamatan Bunda apa kegiatan mengembangkan kemampuan bicara pada anak di video tersebut dilakukan secara indoor atau outdoor Bunda? Indoor Bunda, di dalam ruangan. Di dalam ruangan ya Bun. Kalau di dalam ruangan Bunda ada penataan ruangannya kah Bun? Penataan ruangannya kita lumayan rapi, kita lihat dari adanya huruf hijaiyah, dekorasi ruangannya juga lumayan rapi dan tertata apik, lumayan ini tersusun dengan rapi juga. Oke, berarti ada ya Bunda? Ada. Lanjut ya Bun. Lanjut silakan. Lalu Bunda menurut pengamatan Bunda apakah kegiatan dalam mengembangkan kemampuan berbicara anak tersebut di dalam video itu sudah menggunakan metode yang sesuai Bunda dengan kegiatan dan kondisi anak? Untuk kegiatan kelompok bermain saya rasa sudah cukup baik. Lalu Bun di dalam video itu apakah Bunda melihat anak dilibatkan Bun dalam kegiatan berceritanya? Untuk di video itu saya lihat anak-anak kurang dilibatkan. Iya Bunda ya. Karena anak-anak cuma mendengarkan Bunda berceritanya. Iya Bunda. Lanjut ya Bu. Ya. Lalu Bun interaksi antara pendidik sama anak itu bagaimana Bun? Interaksinya juga kurang Bunda, karena anak cuma menyimak bundanya membaca cerita dengan ini hanya memperhatikan bundanya saja. Memperhatikan saja jadi tidak ada interaksi. Belum ada interaksinya. Oke Bunda, kita lanjut ya Bu. Iya silakan. Lalu Bunda kalau di video tersebut apakah anak antusias Bunda terus termotivasikah Bunda selama mengikuti kegiatan bercerita tersebut? Anak-anak ada yang antusias, tapi ada juga yang masih sibuk dengan kegiatannya sendiri. Terus masih ada juga yang hanya melihat bundanya aja melamun. Ada yang sebagian antusias, sebagian lagi sibuk dengan dirinya masing-masing. Jadi belum semuanya ya Bunda? Iya. Lanjut ya Bu. Iya. Kita mulai. Dalam kegiatan mengembangkan kemampuan bercerita anak tersebut Bun, pendidik menggunakan media apa ya Bunda ya? Berdasarkan pengamatan saya di video itu pendidik cuma menggunakan media buku cerita. Buku cerita ya Bun? Tidak ada yang lainnya. Buku cerita bergambar seperti itu bergambar. Bunda? Iya. Lalu Bun apakah media yang digunakan pendidik sudah sesuai Bunda dengan kegiatan dan kondisi anak kelas playgroup seperti itu atau kelompok bermain Bunda? Kalau menurut kami kurang sesuai. Kalau untuk bercerita saja sudah cukup, cuma untuk anak berinteraksi masih memerlukan media lainnya, ya media bantuan lainnya.
Lalu Bunda, jika metode dan media yang digunakan sudah sesuai, tetapi ini Bunda ada perlu ditambahin media. Berarti Bunda yang perlu ditambahin ini strateginya ya Bunda ya, Strateginya dan alat ya, peraganya juga ya, perlu ditambah. strategi dan alat peraga ya Bun. Iya. Lalu Bunda, strategi yang dilakukan pendidik ini yang sesuai itu yang bagaimana ya Bun? Mungkin perlu tanya jawab. Terus Tanya merespon anak. Terus untuk anak-anak yang kurang fokus ke bundanya, untuk bisa kita panggil namanya, untuk strategi agar mereka bisa Memotivasi begitu ya, Bu? mengikuti cerita, terus menanyakan tokoh-tokohnya yang ada pada cerita itu. Melibatkan anak juga ya Bun ya. Iya. Mungkin juga bisa nggak Bunda kalau misalnya pendidiknya misalnya apa Bunda mengulang-ulang lagi kata-kata yang ada di dalam cerita, bisa juga ya. menyuruh anak menyebutkan kembali kata-katanya begitu ya Bun ya. Iya. Lanjut ya Bun. Iya, silakan. Lalu Bunda, apakah kelebihan-kelebihan dan kekurangan dalam video tersebut Bunda bisa ini tapi dalam kaitannya mengembangkan kemampuan berbicara anak melalui metode bercerita ya Bun? Apakah Bunda melihat Bunda kelebihan dan kekurangannya? Kalau kira-kira menurut pendapat Bunda apa kelebihannya dan apa kekurangannya Bun? Untuk kelebihannya, dengan mendengarkan cerita dari bundanya, anak-anak itu mempunyai banyak pembendaharaan kata. Mungkin dia hanya baru mendengar kata-kata yang baru dalam cerita, nanti kan dia pasti mengingat dan mengulang kata-kata tersebut. Tapi untuk kekurangannya ini mungkin anak-anak kan bahasanya belum jelas. Untuk kelompok bermain biasanya belum terlalu jelas Bunda ya. Mungkin Bunda dalam bercerita pendidiknya menggunakan bahasa yang lebih sederhana, yang lebih bisa dimengerti oleh anak-anak ya. Karena kemampuan berbahasa anak di kelompok bermain biasanya masih minim. Begitu ya Bun. Lalu Bunda, kalau Bunda menjadi pendidik di video tersebut Bun, bagaimana Bun caranya Bunda meminimalisir, maksudnya mengurangi ya Bun ya kekurangan dalam penyampaian materi atau strategi yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan berbicara anak. Saya sebagai pendidik akan pertama medianya kita perhatikan, terus kita lihat mood anak-anak. Gitu, Bunda. Terus seperti saya bilang tadi, menyederhanakan bahasa. Jadi anak-anak itu tidak terpaku pada kata-kata yang mereka belum terlalu paham. Jadi bahasanya itu kalau bisa disederhanakan, agak sering diulang biar mereka lebih paham maksud dan tujuannya. Ketika ketemu bahasa yang bagi anak-anak belum bisa mencerna, kita menjelaskan maksud dari tujuan bahasa tersebut. Begitu Bun ya. Lalu Bunda, apakah bisa juga Bun ditambahi dengan misalnya pada tokoh cerita, jadi seperti pendidik berperan sebagai tokoh cerita atau anak-anak dijadikan sebagai tokoh cerita sambil bercakap-cakap begitu, bisa juga kayak gitu Bunda? Bisa juga Bunda. Terus satu lagi, intonasi dalam bercerita juga diharapkan untuk pendidiknya lebih jelas. Jadi anak-anak tahu seperti perubahan kalau cerita suara nenek seperti apa, suara kakek seperti apa, anak-anak intonasi suaranya juga perlu diperhatikan, terus bahasanya juga, terus anak-anak diajak untuk ikut serta dalam bercerita, bisa juga itu ya Bunda ya. Oke Bunda. Nah ini pertanyaan terakhir ya Bunda ya. Menurut Bunda, apakah kegiatan di dalam video tersebut menjadi alternatif terbaik Bunda untuk mencapai tujuan kemampuan berbicara pada anak? Untuk alternatif terbaik mungkin belum Bunda ya, tapi cukup membantu anak-anak untuk mengembangkan bahasanya melalui bercerita ini. Dengan bercerita dia lebih mengenal bahasa baru, menambah pembendaharaan bahasa, terus dia ini meningkatkan rasa ingin tahu anak juga terhadap cerita. Jadi alternatif terbaiknya belum, tapi sudah cukup, sudah sesuai ya Bu, dengan perlu ditambahin lagi. Iya. Baiklah Bunda, terima kasih banyak sudah membantu saya dalam wawancara ini. Semoga hasil wawancara ini sesuai dengan harapan Bunda. Amin amin Bunda, terima kasih banyak atas doanya.
Baiklah, terima kasih. Wawancara saya dengan Bunda Agus Fitriyanti sudah selesai dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.